Shalom teman-teman, selamat malam. Kita berjumpa lagi di acara kesayangan Komsel Faith Perdatam. Share a share. Pok, 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 pok. Ini udah edisi ketiga. Nah, di edisi satu yang kedua kemarin kita membahas pandemi ya. Wah, di edisi ketiga ini ya masih bahas pandemi sebenarnya, tapi bahasanya dibikin agak-agak beda. Judulnya jadi merasakan Tuhan hadir dalam pergumulan. Waduh, jadi bisa meluas sih ya sebenarnya. Nggak harus pandemi ya. Pergumulan itu bisa di luar pandemi, bisa juga saat-saat pandemi gitu. Yang pasti ketiga teman kita yang hari ini akan membawakan ceritanya, ya ada Daniel, ada Clara, ada Wina, itu akan membahas tentang uh, kisah mereka lah, cerita mereka merasakan tuntunan Tuhan ketika dalam pergumulan hidup. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita bersatu dalam doa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu begitu melimpah. Hari ini kami akan berbagi kisah, kami akan saling bertukar cerita. Semoga ya Tuhan, Engkau hadir dalam ibadah ini, dalam komunitas ini, sehingga apa yang kami pertukarkan dapat menginspirasi satu sama lain dan dapat semakin membuat kami mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, giliran pertama untuk share edisi ketiga. Jatuh kepada Daniel Kristanto. Oke, waktu dan tempat Daniel Kristanto, silahkan membawakan ceritanya. Oh, ini langsung. Aduh, tadi dulu gue mules ya. Tadi dulu nih. Tadi dulu ya aku ini dulu. Nah, jadi teman-teman apa kabar? Kabarnya gimana ya? Sambil saya nyalain PPT ya. For your info sudah 6 bulan pandemi ya. Setiap bulan dan tiap bulan merasakan hal yang beda-beda. Seperti sekarang PSBB rasanya seperti sama saja. Loh, ini gimana ya view? Katanya beda tapi sama aja gimana? Oke, teman-teman, oke. Ini belum latihan ini. Oke, gini 10 menit ya. Oke. Jadi langsung aja teman-teman ya. Sebelumnya nih, sebelum gue share, jadi kenapa ini yang inisiasi share ini gue ya. Jadi dari jadi gini, karena setiap kita tuh sebenarnya punya, kalau Japri tanya satu-satu pasti punya cerita yang beda-beda sih ya. Kalau misalnya Japri si Anes gitu, gimana sih apa namanya selama ini pandemi ini, punya cerita kayak Kak Sarma apa Japri apa punya cerita yang beda-beda dan semua unik-unik ya, dan pasti menginspirasi sih. Makanya dari itu, oh ya gimana kalau setiap cerita-cerita masing-masing ini kita ini aja taruh di forum aja ya, karena pasti sangat memberkati sih ya, karena pasti ya tujuannya sih saling kasih semangat, saling inspirasi, saling lengkapin gitu ya. Dan juga gue ngerasa sih yang pasti nih nanti yang sharing Wina dan Clara ini pasti juga ngerasa terberkati sih, kayak ngerasa lega, wah ternyata seru juga ya bisa cerita apa yang dirasain selama pandemi ini ya, gitu sih. Dan ini bukan ajang bagus-bagusan ya, bukan ajang bagus-bagusan nanti dari 1, 2, 3 siapa yang paling bagus, enggak ya, tapi pasti ya itu tujuan awal ya kan, dari tiap awal kita tiap masing-masing kita punya cerita yang beda-beda gitu. Oke, jadi ini adalah belum belum aku animasiin lagi. Oke, jadi merasakan tujuan Tuhan hadir dalam perjuangan. Oke, jadi ini gue coba ini ya, selama 10 menit ini gue akan coba membawa kalian, ini berapa orang sih, 10 orang termasuk gue, membawa ke dunia gue selama 10 menit ini, semoga tidak kelebihan. Jadi for your info, gue itu
selama pandemi ini, jadi kebanyakan mikir yang berlebihan sih. Dan mungkin kalian juga ngerasain ya, apalagi awal-awal pandemi itu mimpi buruk, kayak kalian ngerasain gak sih mimpi buruk, mimpi yang enggak gitu, terus nggak enak badan di awal-awal gitu ya. Jadi gue berusaha sih, gue berusaha mencoba kalian membawa di dunia gue. Jadi ketika wabah ini terjadi, gue tuh ngerasa lebay sih. Ini lebay sih. Jadi kayak ini tuh hari ini nih, kejadian kayak gini akan ngerubah selamanya sih. Ya, setuju nggak setuju ya. Ya mungkin contoh kecilnya kalau misalnya lo hari ini, kalau sebelumnya pakai masker adalah hal biasa, nanti setelah ini mungkin pakai masker adalah hal yang wajib gitu ya. Kayak dulu itu pakai helm biasa, pakai helm nggak apa-apa, sekarang pakai helm hal yang wajib gitu, karena mungkin takut sama polisi mungkin ya. Nah mungkin ya kayak gue bilang ini, hari ini adalah mengubah selamanya gitu, jadi milestone, jadi landmark, breakthrough, warning, even ya, jadi hal-hal yang pasti akan menggores ya, bahasa PRC gitu, akan menggores teman-teman. Asik ya. Ini hasil dari gue mikir, jadi wah ini pasti wah. Nah gitu, jadi lebay sih ini lebay asli. Jadi gue ngerasa selama pandemi ini nih, gue tuh langsung ngebayangin ini nih kayak penjara men. Nih yang sebelah kanan nih, ini kayak penjara kali ya. Dan for your info, di awal-awal tuh, awal bulan tuh gue nanya ke si Daniel Wagania tuh, gue nanya, Nil, gue mau nanya dong, penjara kayak gini gak sih? Oh, kayak gini maksudnya? Iya kayak gini, di sendiri lah. Terus saya gak bisa kemana-mana men. Ya kalau di baratin lu keluar, lu mati. Karena kalau di penjara kan keluar mati ditembak sama penjaganya kan. Mungkin kita mati dibunuh corona gitu ya. Nah itu selebay ya. Cuman mungkin penggambarannya mungkin sama percis ya. Terus gue gali-gali lagi, stres juga gak ya? Sampai gue mikir, berarti orang-orang di penjara itu stres kali ya? Gak kemana-mana, di kotak gitu. Ya aktivitasnya paling ya bersih-bersih lapas ya. Lapas itu kalau semuanya rajin bersihin itu bersih sekali kali ya lapasnya. Karena gak ada kegiatan selain bersihin lapas gitu. Nah itu, terus ya gue mikir lagi tuh, jadi ini kayak perang dunia ya. Jadi gini, maksudnya kayak membayangkan kita di perang dunia, kayak dipaksa perang. Di ini kan pasti perang dunia tuh dipaksa kan. Siapa sih mau perang men? Dipaksa perang, suka atau enggak gitu. Nah itu sih apa, gue ngerasa gila ini kayak perang dunia men. Jadi gue kayak situasi kayak mau gak mau lo harus di dalam, enggak lo harus nurut gitu. Kalau enggak ya dalam hari ini sih konteksnya tanggung sendiri ya akibatnya gitu. Dan selama perjalanan ada yang gue dapat kalau hal rohani yang bisa gue dapat ya setiap momen itu, hari ini itu kayak JM itu gue notice sih, yang JM kemarin sharing itu, kalau kejadian apapun itu sebenarnya setiap hari kita setiap momen kejadian, khususnya PSBB ini, kita sebenarnya masih punya kesempatan untuk berbuat dosa gitu. Ya contohnya kalau sekarang itu ya di handphone ini ya kan, walaupun unik deh, lu nggak kemana-mana, lu nggak ngapa-ngapain, tapi tetap bisa berbuat dosa lewat ini handphone men. Lu juga ya mungkin kalau di perang dunia ya bisa juga tetap ada kesempatan, di penjara tetap ada kesempatan. Ya yang uniknya selama pandemi ini ada kesempatan nggak? Ada. Itu ada rohaninya bro. Lanjut biar cepet. Ini nggak lupa gue animasiin, jadi gue akan membawa kalian ke dunia gue gitu. Jadi Daniel Kristanto menghadapi pandemi itu, kalau walaupun tanpa gue jelasin satu-satu ya, intinya tuh sebenarnya adalah keseimbangan sih. Ini keseimbangan yang di kiri ini keseimbangan yang di googling ya. Kalau gue sih simple aja sih, yaitu sosial, activity, dan recharge. Gitu. Ini slide berapa ya? Ya, jadi setelah 6 bulan ini yang gue dapat itu keseimbangan. Ya itu gue bahasakan contoh kegiatan gue sehari-hari. Nah, gue coba contoh kegiatan gue sehari-hari. Ya itu. Jadi ini slide 5. Oke. Jadi kenapa mesti balance? Karena sebenarnya ada atau tidak pandemi ini sebenarnya sama aja sih. Karena gini, fun fact-nya gini kan, kalau 6 bulan ini tuh ya, ini lucu sih, kita nggak kemana-mana, tapi
dunia tetap jalan gitu, maksudnya kayak tetap ada topik pembicaraan, tetap ada kejadian yang terjadi gitu. Jadi kan membuktikan kalau gila men, people don't move but we are still move man, kita tetap tetap bergerak gitu ya. Ya makanya kita tetap butuh ini sih, tetap tetap seimbang, itu social activity dan recharge gitu. uh, dan ini bukti juga kalau ternyata kita tetap aktivitas, hanya saja medianya aja yang berubah gitu. Dulu kita mungkin pergi ke sana kemari, mungkin sekarang kita ya tetap di rumah, kita bisa kemana kemari, kita bisa beli ini dan itu kan. Ya itu, kita cuma medianya aja berubah, tapi sebenarnya aktivitas kita tetap jalan gitu. Dan gue kaitin juga, kita tetap bisa berbuat dosa gitu, karena tetap beraktivitas gitu. Nah itulah promosi lagi ya, itulah kenapa dibutuhkan Komsel ini teman-teman, karena people still move bro gitu. Makanya aneh kalau orang bilang kayak nggak terlalu butuh lah Komsel itu, nggak terlalu itulah. Padahal terbukti kita tetap bergerak, kita tetap berkomunikasi, bersosial ya, makanya tetap butuh ibadah. Justru tantangannya kita mesti aktif untuk ini, join untuk style ibadah, untuk punya waktu untuk Tuhan gitu. Ditantang lagi untuk aktif. Oke, 5 menit. Next. Ini gue detail ini aja, sebenarnya ini singkat aja. Jadi gue akan ini per aktivitas gue per itu ya, per 3 inilah, apa sih istilahnya. Jadi sosial, jadi selama sosial gue chat japri, gue komen-komentar nggak jelas gitu, gue apa namanya ngobrol langsung ya, karena masih ada kesempatan kerja di kantor gitu ya, diskusi e-home, baca berita gitu. Jadi intinya gue tetap bersosial walaupun di rumah aja gitu, chat japri gitu. Itu nextnya aktivitasnya adalah sepedaan, hidroponik. For info, hidroponik gue dimentori oleh Om David. Lah kadian sih, jadi anaknya Om David itu Dian. Ku tanya-tanya ternyata ya ini sih, ya nanya soal hidroponik lah. Masih nyoba sih itu, terus ya tetap kerja, masih WFA, masih WFO. Jadi tapi yang paling asik tuh sebenarnya nyuci baju, nyuci piring sih. Itu apa, asik banget sih, kayak me time gitu. Gue ngerasain banget sepedaan ya, tapi gue bukan sepedaan yang ikut komunitas sih, karena apa, nggak inilah, nggak penting lah ya gitu. Recharge itu artinya sebenarnya tidur sih, tidur, baca, main game, nulis, bengong ya. Ini berdoa, bermeditasi ya, mungkin karena topiknya bulan ini masih apa namanya, berdoa, atau makanya saya kaitin ya, dan juga mungkin pencitraan dikit lah gitu. Jadi 3 itu ya teman-teman, ini tadi ya, social activity dan recharge gitu. Ya, gue nggak khususin, tapi intinya itu gue harus seimbang gitu. Dan 6 bulan ini gue udah dapet polanya sih. Mungkin awal-awal bulan gue kayak gila kerja 12 jam gitu, wah tidak, jadi tapi ya sosialnya kurang. Terus ya kalau nggak, wah tidur mulu tapi tidak ada apa aktivitasnya gitu, jadi nggak seimbang. Tapi 6 bulan ini puji Tuhan udah mulai seimbang. Oke, itu intinya adalah semua harus seimbang. Lalu ada catatan kecil sih. Mantap. Semua Bacain harus dong seimbang. ayatnya. Oh Ayatnya iya. dibacain dong. Kalau nih, semua harus seimbang. Kalau satu hilang tuh stres. Makanya kalau awal-awal gitu kita awal-awal ini ya, WFH gitu ya, kan kerja 12 jam stres, di rumah kerja makin lama gitu. Stres ya, mungkin itu salah satunya karena kita nggak seimbang men. Tidurnya berapa jam, di rumah kerjanya lebih parah kan gitu. Dan apalagi ya, nah ini gue sebenarnya ini for your info, ini adalah buah roh, dan gak ada nyambungnya sama apa namanya, apa, seimbang ya. Kan buah roh apa hubungannya sama seimbang ya, tapi ada satu kata yang bisa gue kaitin soal seimbang ya, yaitu ini kan soal buah roh ya. Kalian pasti ada yang enggak ya, itu bacaannya adalah buah roh, bukan buah-buah roh. Jadi
bisa dikaitin satu buah ada 9 rasa. Kalian perhatiin nggak sih 9 rasa satu buah gitu. Jadi kalau gue kaitin di sini ya satu buah 9 rasa. Kalau kita yang sama seimbang ya, kalau kita misalnya manis doang nggak ada kasih gitu ya, yang nggak seimbang gitu, bukan buah haro namanya. Ya misalnya apa namanya kita kasih tapi kita egois gitu ya, itu berarti bukan bukan buah, karena dalam ayat itu sendiri ada satu buah satu tapi 9 rasa gitu. Yang gue kaitin dengan seimbang ini ya. Jadi kalau misalnya kita tetap aktivitas tapi misalnya rohani kita nggak dicas ya nggak seimbang sih. Ya mungkin ya efeknya nggak berdampak langsung tapi kayak ya aneh-aneh dikit, pusing-pusing dikit. Kita mungkin aja itu karena kita nggak seimbang gitu sih. Itu ada gue tambahin gak ya? Itu udah 10 menit belum sih? Itu seluruh energi gue loh. Gue introvert soalnya. Capek banget itu ngomong kayak gitu. Ya itu sih. Kita dipaksa untuk mengasingkan. Ini fun fact yang gue dapet ya. Jadi sebenarnya tuh kita dipaksa mengasingkan diri. Tapi kita nggak boleh jadi egois gitu. Kita dipaksa untuk sendiri. Tapi kita nggak boleh jadi egois. Itu sih di pas PSBB ya. Terusnya apa lagi yang gue dapet selama kalau dikaitin sama awal ini apa sih Nes? Judulnya adalah merasakan Tuhan hadir dalam perjuangan itu. Yoi. Menurut gue lebih ke ini sih, tiap bulan dapat ini dan terbukti 6 bulan PSBB ini udah mulai seimbang sih ya di Tuhan. Mungkin setelah PSBB normal ya kan, setelah pandemi hilang ya kan, saya tetap bisa di rumah terus, di penjara. Setelah saya di penjara mungkin saya kuat karena sudah PSBB sudah mendidik saya gitu. Ya itu Nes. Ada udah 10 menit gak sih? Kamu menggunakan 15 menit, gak apa-apa. Oke. Karena cuma bertiga ya. Biasanya kan berempat ya. Sekarang kita edisi yang ketiga ini bertiga doang. Iya, ada yang mau nanya gak sih? Aduh. Gak penting ya gue. Monggo teman-teman. Di sini kita bersama dengan 12 orang ya. Silakan yang mau menanggapi atau bertanya atau Baca kolom komentar. mengulik-ngulik apa pengalaman Daniel tadi. Tidak ada yang nanya, saya tahu kan. Udah aku. Siapa nih? Wih, mantap. Monggo. Nggak sini pengen klarifikasi aja. Masih klarifikasi. Nggak maksudnya, tadi kan Kak Daniel bilang kalau misalkan Kak Daniel merasa kalau pandemi ini kayak terpenjara gitu ya. Nah, setelah Kak Daniel pikir kayak gitu, terus Kak Daniel resapi mungkin ya, maksudnya berpikir, kontemplasi dan segala macamnya. Terus sekarang pandangan kakak terhadap pandemi ini gimana? Apakah masih merasa kayak, aduh gue terpenjara nih, atau kayak udah punya pemikiran baru gitu, cara pandang yang baru? Wis, pertanyaan dubes ini. Monggo dijawab Daniel. Apa ya? Mungkin gue malah mikirnya kita seperti akun game, bro. Tapi ini di awal bener sih yang di penjaranya awal-awal kan kayak nggak boleh keluar tapi pengen keluar gitu. Kayak aduh kerja capek-capek tapi kagak ada liburannya gitu ya. Tapi kalau 6 bulan ini gue ngerasa ya kayak kita kayak video game gitu. Ya kan sih, kalau kalian suka main video game, kita adalah account, kita bermain, kita berpetualang, tapi kita still di sini kan. Ada filmnya kayak sih, kayak pernah ada film gitu ya, kita tetap di sini gitu. Lucu gak sih, kita wah berpetualang tapi kita tetap di sini ya kan. Lucunya kayak misalnya ada yang viral misalnya Odading gitu ya, Odading Mang Oleh gitu ya, wah ada di situ ada tuh, tapi kita tetap di sini. Kayak keseruannya berasa juga di sini gitu. Lucu gak sih kita ya. Dan ya kalau lo perhatiin tiap bulan, tiap minggu tuh ada aja topik-topik ya kalau kita ngikutin terus ya. Ini rohani dikit. Kalau kita ngikutin terus ya, kita bisa lupa berdoa, bro. Bener gak? Clara, ada yang itu terjawab atau tidak terjawab?
Benar, Kan merahnya ini sharing kan, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah kan. Open question tadi tuh Dan. Jadi oh ya, bebas jawab benang apa. merahnya selama pandemi COVID ini di hidup Deka apa? Benang merahnya ya. Wis, siapa Apa tuh ya? yang nanya? Wih, benang merahnya selama pandemi. Hidup DK apa? Oh, ini Garis sih. besar gitu ya, maksudnya ya. Benang merah itu. Ya, ini sih, Rin, kalau kita tetap terus bergerak sih, Rin ya. Anehnya tuh kita tetap terus beraktivitas bergerak gitu sih. Ya, hidupnya ya mungkin kerohanian tetap jalan sih sebenarnya ya. Cuman beda media aja sih. Gitu. Satu hal yang menggores hidup Deka selama beberapa bulan. Wih, ini yang kayak menggores. ini apa namanya? Interview di YouTube. Hal yang menggores hidup Deka selama beberapa bulan. Aduh. Apa ya? Adika boleh nanya nggak? Wih, apa? Siapa tuh? Ya apa Kawina? Kawinnya bisa dideketin ya lubang mic-nya ya. Mic-nya, lubang mic. Lubang lo diperjelas, lubang. Oke. Mantap. Ya, kan Kak Deka selama awal-awal pandemi kan merasa kayak terpenjara gitu kan karena kerja dari rumah. Nah, yang pengen aku tanya di sini, ada nggak sih kayak yang bisa kakak ambil dari hal ini gitu? Entah kakak istilahnya sesuatu yang kakak inginkan selama ini nggak tercapai dan di masa pandemi ini bisa kakak raih gitu. Nah, atau justru di masa pandemi ini kakak merasa semua yang kakak inginkan itu gagal gitu. Bukan gagal sih, belum tercapai, malahan kayak sulit untuk mencapai gitu. Ada nggak sih? Oh, mantap. kalau wani curhat jatuhnya sih ya. Yang jelas sih kalau soal apa yang gue dapat ya, gue berdamai di rumah ini sih ya. Kan dulu kan kita sebagai orang perkotaan, manusia urban ya kan, kita cuma jadian rumah ini tempat tidur, bro. Tempat tidur and go to somewhere gitu kan. Sekarang kayak harus di sini, bersosial di sini juga. Ya, itulah. Jadi ya dengan keluarga juga ya berdamai emang ribut ya. Enggak sih, kayak ya bersosialnya di sini gitu. Lebih erat gitu kali ya maksudnya ya. Iya, ya kalau yang lucunya kan kalau nggak ada pandemi ini, men, kita cuma jadiin tempat tidur rumah ini tempat tidur, bro. Gitu ya. Dan yang nggak dapat mungkin sih ya ini sih sedihnya mungkin ya kayak waduh karir sih, waduh saya bingung ini gimana ya gitu. Tetap semangat. Kamu belum menjawab pertanyaannya Kak Rini, Gimana? Daniel. Oh, Kak Rini. Wih, jangan nanya-nanya, wih. Itu tentang hal yang paling menggores tadi belum kamu jawab, Dan. Ini susah banget. Menggores apa ya? Maksud gua tuh kalau di hari-hari kan berasa misalnya ini hal yang sama ada lu hadapin mulu. Oh. Itu yang menggores berarti yang membuat hidup lo gelisah, makin gelisah. Gelisah kan berarti harus diselesaikan. Terus Tuhan lagi ajarin lo di situ, misalnya gue jadi lebih rajin concern sama kesehatan contohnya. Jadi yang bikin gelisah atau yang bikin improve nih Kak Rini? Dua-duanya. Oke. Aja boleh, terserah. Aduh, gue apa ya? Kan awalnya gelisah dulu, Nes, baru habis itu mau. Mantap. Gelisahnya apa ya? Boleh iya, main game di rumah. Hubungannya apa main game di rumah? Oh, itu men, recharge diri, bro. Oh, recharge yang tadi. Kalau yang menggores, semua menggores Irin ya. Kayak apa namanya? Apa ya? Nggak ada. Nggak ketemu Rin. Waduh, pikirkan lagi Dan. Nah, katanya kalau hidup itu seperti main game. Iya, gitu. Atau paling gini sih Dan, kayak apa? Kayak paling masih yang belum terpecahkan kayak gila. Gue kayak robot kan, kayak misalnya ya mungkin karena tidak ada momentum gitu ya. Momentum misalnya kayak kalau normal kan kayak kerja terus ya. Wah, kita ini nih Agustus ya, kita ke Jogja gitu, jalan-jalan gitu. Soalnya kan kayak kerja, besok kayak kerja juga.
maksudnya kerja gitu, mau liburan nggak boleh karena nggak boleh keluar. Ya itu sih yang masih ganjel sih, kayak waduh apa ya artinya ya. Itu yang masih menurut gue belum balance sih ya. Gitu gak sih maksud lo Dia ya? berasa monoton. Monoton ya? Monoton. Ayo, siapa lagi yang merasa monoton di sini? Kita berkumpul di sini. Pasti Ya semua lanjut. ngerasain sih ya. Oke, lanjut. Iya, tadi menarik ya ceritanya Daniel gitu ya. Tadi tentang penjara, terus dia merasa menikmati gitu. Memang itu sih banyak kasus juga itu, dan aku lihat ya terutama kalau di Medan gitu ya, di kotaku Medan gitu. Itu orang-orang yang udah lama di penjara gitu. Terus udah bebas nih, udah bebas penjara, tapi karena dia udah nyaman di penjara gitu ya, dia bingung gitu. Di luar udah bebas, dia bingung mau ngapain. Akhirnya maling lagi gitu, malingin motor lagi biar masuk Iya. penjara gitu. Di film Biar kembali Shawshank lagi Redemption. gitu ke penjara. Jadi kalau kayak Daniel itu bilangnya penjara udah jadi kayak rumah ya, di realnya memang seperti itu terjadi juga ya. Kayak film itu Shawshank Redemption itu loh. Film nomor 1 di IMDb. Gimana itu, Shawshank? Iya, Shawshank itu kan dia di penjara kan, akhirnya dia bebas, akhirnya dia nggak bingung kan menemukan, aduh mau ngapain gue ya, akhirnya dia bunuh diri. Iya, itu gue takut kayak gitu. Pas gue nonton itu serem juga sih, gue bisa kayak gitu men. Kalian tonton lah itu, ya film biasa sih. Gue nomor 1 di IMDb. Begitu. Oke, masih ada lagi yang mau menanggapi? Mumpung Ketua Komsel GSKI Perdata masih stay on tune. Oh, ada Kak Posma. Oke, kalau misalnya nanti ada lagi pertanyaan yang terpikirkan ya dari presentasinya Daniel tadi, monggo ditanyakan lagi setelah ketiga teman kita udah bercerita. Sekali tadi udah Daniel Kristanto, sekarang kita ke teman kita berikutnya, yaitu Kak Clara Catherine. Kak Clara Catherine, silahkan waktu dan tempat. Hai, aku bingung jadinya. Oke, aku yang share ya, bentar ya. Share screen. Oke, udah kelihatan belum? Ya. Jadi, oke, thank you. Nah, sebenarnya kayaknya aku nggak terlalu pas dengan topiknya deh hari ini. Karena aku mikirnya kayak keseharian gitu kan. Terus kata Kak Daniel, ya udah sharingin aja kesehariannya gimana gitu. Terus kayak gitu. Nah, paling aku mau sharingin dikit sih, nggak gimana sebenarnya. Gitu. Jadi ya di sini living in a pandemic time ala Clara Cat, ala aku kayak gitu. Terlalu udah. Oke. Nah, jadi mungkin kalau ini sebenarnya aku kayak ya udah aku nulis aja gitu loh yang sekarang aku lagi kerjain, yang aku sibukkan diriku gitu kan. Jadi sebenarnya di sini ada berapa ya, ada tiga bagian gitu. Jadi yang pertama sebenarnya ya aku nggak tahu kali ya, mungkin karena background dulu, aku sekarang baru lulus kuliah, jadi baru lulus bulan Agustus kemarin. Lulusnya sebenarnya bulan Juli, cuman kayak benar-benar baru sah yudisium gitu Agustus. Nah, karena ya maksudnya aku udah juga dan itu agak sulit karena kebanyakan di dalam rumah gitu kan. Jadi aku nggak tahu sih kalian begitu apa enggak, kakak-kakak yang udah bekerja. Kalau aku tuh kadang kalau di rumah tuh bawaannya mager gitu, nggak bisa produktif gitu bawaannya. Jadi emang terus kemarin awal-awal tahun ini emang
agak struggling di awal-awal pandemik itu, struggling untuk mencari cara yang tepat untuk bangun mood aku untuk lebih produktif gitu. Nah, sekarang udah mulai bisa lagi gitu. Meskipun kadang perasaannya kayak mood gak mood gitu sih, nggak tahu kenapa. Oke. Nah, jadi hal yang aku lakuin sebenarnya nih kenapa begini banget ya, kayak kenapa aku tulis kayak gini, gue nggak ngerti. Ya udah, pokoknya aku sekarang lagi karena baru lulus dan aku belum memiliki pekerjaan. Jadi aku masih mencari pekerjaan. Sebenarnya sekarang aku lagi ngerjain project dosen gitu, tapi ya itu juga bisa, aku bersyukur sih satu hal, karena di tengah-tengah aku cari pekerjaan, ada yang udah sampai tahapan interview, sampai bahkan udah disuruh bikin case study, presentasi gitu-gitu, tapi kok nggak dipanggil lagi. Nah, awalnya kan kalau orang-orang pasti ngerasa kayak kecewa gitu nggak sih, kayak aku nggak tahu sih perasaan, karena aku baru mencoba gitu mencari pekerjaan. Kok jujur banget aku nggak ngerasa yang kayak tertekan gitu, kayak nggak ngerasa, duh gimana sih Clara, lu udah interview gini-gini tapi kok lo nggak dipanggil lagi gitu, nggak di follow up lagi gitu kan. Tapi satu sisi Tuhan baik juga gitu, tiba-tiba aku di tengah-tengah kayak gitu aku justru diajakin dosenku untuk ngerjain project, ya maksudnya ada project gitu bareng dosenku itu gitu. Jadi kadang banyak hal yang mungkin awalnya kayak ngerasa, duh harus kecewa nih, padahal enggak gitu, bahkan Tuhan bisa ya tetap menyertai lah, tetap menuntun jalanku di pandemi ini. Nah, selain mencari pekerjaan itu, aku lagi suka banget mendalami permusikan. Padahal aku nggak bisa nyanyi juga sebenarnya. Sebenarnya aku nggak, ya karena aku hobi kali ya. Mungkin karena hobi. Jadi aku suka sekarang lagi iseng-iseng buat nulis-nulis lagu gitu. Terus coba-coba nyari nada gitu pakai gitar seadanya gitu. Terus buat lagu kayak gitu sih. Dan yang terakhir paling lagi suka ngedit gitu. Pokoknya yang hal-hal yang berbau menggunakan seni gitu. Maksudnya gimana ya, kayak nggak tahu, aku lagi hobi aja di hal-hal yang produktif yang bisa pandemi di rumah. Next, untuk melakukan hal yang produktif juga bisa untuk refreshing. Kenapa? Karena yang tadi aku bilang, aku sebenarnya anaknya nggak terlalu banyak di rumah gitu. Nah, jadi ya paling sama sih kayak standar sama anak-anak pada umumnya gitu. Anak-anak maksudnya ya kayak gitu. Jadi biasanya aku nonton film kayak gitu, terus dengerin musik, terus sleeping nih, tidur gitu. Atau aku suka banget kayak ngendarain mobil aja sendiri gitu malam-malam gitu. Itu yang buat aku bisa agak refreshing sih, karena yang tadi aku bilang kayak kadang suka stres gitu kan di rumah, atau ya gitu. Aku tuh tipikal orang yang kalau lagi era-era kayak misalnya kalau kebanyakan diem, kebanyakan mikir gitu, mikir yang sebenarnya aku nggak mikir yang aneh-aneh gitu. Kalau tadi kan keadaannya kayak mikir atau nggak sampai mimpi buruk gitu kan. Aku tuh enggak, aku tuh kayak bener-bener kayak santuy banget sebenarnya gitu, tipikal orang yang santuy. Tapi kadang-kadang ada juga kayak hal-hal yang justru aku pikirin tuh hal-hal masa lalu gitu loh, yang justru jadi kepikiran, terus jadi yang kayak membebankan pikiranku gitu, kayak gitu sih. Kadang aku suka lebih banyakkan flashback gitu, bukan yang pikiran ke depan, maksudnya kayak hal-hal kemungkinan dikit di masa depan. Aku nggak terlalu banyak memusingkan hal itu gitu. Itu sih, itu mungkin pergumulan aku sih, karena jadi kebanyakan mikir yang nggak penting juga jadinya gitu. Nah, itu hal-hal yang refreshing ini, hal yang aku lakuin juga buat refresh diriku.
Oke. Nah, terus sebenarnya sama aja sih. Terus aku mikir kayak, ya selain hal yang refreshing dan tadi produktif itu tetap harus menjaga kesehatan gitu kan, kesehatan pikiran sama tubuh. Jadi paling kalau buat aku semangat gitu paling kayak workout gitu di rumah sih. Aku nggak bisa keluar soalnya nggak boleh gitu. Terus kayak gitar gitu sebenarnya itu pandemi ini tuh aku suka banget kayak nyari-nyari teman gitu loh, teman online gitu. Gak jelas sih, cuman saya suka berinteraksi online sama teman-temanku sendiri tuh kadang kayak suka lost contact karena apa ya kayak susah gitu balikin interaksinya gitu. Sedangkan aku tuh lebih suka sama orang yang kadang-kadang suka tukar pikiran yang aku belum pernah dengar gitu. Ngerti gak sih kayak apa ya suka aja ngobrol sama orang dengan insight baru gitu. Jadi karena aku lebih suka kayak nyari orang-orang baru gitu untuk sharing. Terus yang terakhir juga surfing on social media sebenarnya ini ya jadi keseharianku. Tapi aku sekarang lagi berusaha untuk kayak cari-cari hal-hal yang positif gitu. Terus lebih kayak ada tuh salah satu Instagram aku suka banget. Dia tuh namanya We're Not Really Instagram yang sharing-sharing quotes-quotes yang gitu-gitu deh. Jadi kayak benar-benar ngebantu juga. Sosial media kan biasanya orang ngeliat sosial media kan pasti bikin stres gitu kan. Terus aku bisa membangun diri juga gitu sih. Terus aku kayak mikir apakah kalian memiliki hal-hal yang bisa habit baru gitu karena aku merasa sekarang juga lagi mulai jenuh lagi gitu karena mungkin udah tadi berapa 6 bulan ya 6 bulan. iya 6 bulan ini jadi ngerasa hampir jenuh lagi gitu kayak butuh hal yang baru gitu itu sih gitu sebenarnya ini kayak sebagian dari keseharian aku sih sebenarnya hal-hal yang lebih dalamnya sebenarnya mungkin apa ya tidak bisa dijelaskan gitu gitu deh itu dari aku jadi mungkin teman-teman ada yang boleh nge-share aku malah justru minta pendapat kalian kayak ada hal yang mungkin bisa aku kerjakan gitu di masa-masa pandemi ini. Wis, monggo teman-teman, Kak Clara ingin dipekerjakan. Bukan ya, bukan dipekerjakan tapi tadi bertanya suggest new habit. Kalau ada honornya nggak apa-apa sih. Wis. Mantap. Ya, ini teman-teman silakan. Ini ada usulan para layang kumoe beratan. Coba Kak Kelly mungkin open mic apa ini maksudnya Kak? Woi, yang wajar aja woi. Nah, yang wajar langsung dijawab tuh sama Kak Rasel baca buku. Salam ketik apa lagi nih? Salah ketik. Oh. Wah. Ini 35 gimana? Nah, ada usulan nih Kak Archer Clara. itu apa ya? Memanah. Panah ya? Memanah. Ayo Kak Sarma. Gue ngebayangin aja tuh, ngantuk berat tau panah itu. Temennya langsung banyak tuh, ada Kak Sarma, ada Kevin tuh. Itu yang murah, tenis, pakai ituan, itu panci. Iya, bereksplor di rumah. Tuh, Rachel tadi mau mengusulkan. Aku baru lihat Kak Kelly nanya jodoh Kristen yang aplikasi yang muncul itu ya. Itu Anes expertnya. Ada membernya nih. Udah off. Langsung tanya aja sama presidennya, Anes presidennya.
Aku Anes udah off ya. co-founder. Loh, kok co-founder? Kevin juga ya, jangan aku doang ya. Kevin juga main. Tapi yang deklarasikan lu doang, Kevin mah diem-diem baik. Iya, makanya aku seret juga. Kan lu udah ada faktanya. Kan Aku lu juga udah ada uninstall ya. hasilnya. Aku juga udah uninstall ya. For your info guys. Nah, Install Tinder. Jalan-jalan sore keliling rumah. Banyak banget nih usulannya nih. Tinggal dipilih ya, Kak Clara ya. Aku mau nanya dong kayak. Iya, silakan. Nah, banyak hal yang belum dicoba dalam hidup tuh. Quotes bagus ini dari Kak Sarma. Kak Clara putus? Iya. Kenapa? Apa tadi Putus pertanyaannya? sama siapa? Wow. Tadi apa? Nanya apa Kak Clara? Nanya apa? Aku mau nanya gimana caranya kayak bangkitin semangat gitu loh. Kayak misalkan lagi udah gak semangat, terus gimana caranya supaya bersemangat lagi gitu. Oh. Gitu deh pokoknya dia. Coba kita tanya Kak Rini Triun ini, selalu bersemangat. Ih, ngapa gua? Bola panas, bro. Ya, Ngapa gua tumbalnya? Ada yang ingin memberikan insight buat Kak Clara ini? Pertanyaannya, Tuh, bagaimana lihat membangkitkan? Cogan. Wush, Wow. biar semangat lihat Cogan. Tapi mungkin karena itu ya belum ada yang dituju di depan kali ya, Clara. Mau ngapain gitu. Belum. Kalau orang mau mana tuh lu belum ada titiknya. Iya kayaknya. Usah yang muluk-muluk. Aku kadang dulu kan punya gitu kan kayak apa ya, aku pengen ini, pengen itu gitu. Maksudnya kayak masa depan mau gimana gitu. Cuman sekarang kayak tiba-tiba mandek gitu, kayak aduh, berpikir ulang dulu deh gitu. Jadi kayak malah kebanyakan mikir, bukannya harusnya banyak melangkah, ini malah banyak mikir gitu. Gak jadi-jadi akhirnya. Gitu. Semangat nih, ngomongin semangat. Atau dibuat list ini, Clar, dibikin aja, nulis aja iseng list 10 hal yang lo inginkan hari ini, terus di-highlight, terus dikelompokin mana yang paling masuk akal, gitu sih. Bikin targetnya. Bikin jurnal. Kalau interview kan biasa ditanya 5 tahun lagi mau jadi apa. Ya nggak usah ngomongin 5 tahun lagi, lu setahun lagi aja kayak belum dipikirin, setahun lagi mesti dipikirin sekarang. Sebenarnya waktu. Kalau itu pertanyaan interview tiap perusahaan nanyanya pasti gitu. 5 tahun lagi akan jadi apa? Tapi emang penting, itu artinya emang harus ada yang dituju. Ya pakai lu targetnya pengen punya duit banyak mau ke Jepang, itu kan setiap orang bebas-bebas aja. Kayak Anes pengen beli aplikasi jodoh Kristen tuh, bebas. Waduh. Beli aplikasi. Udah tabung. Waduh, buat apa juga aku beli? Kalau semangat, Menguntungkan loh, Nek. Buat bisnis bagus. Menguntungkan. Orang testimoninya lu. Nih, BTW ya, ini agak menyimpang nih. Kan gue nggak tahu nih kalau misalnya di jodoh Kristen gimana. Tapi one day tuh, sorry ya Clara, nih gue tiba-tiba motong soalnya. Gak apa-apa kok. bahasnya jodoh Kristen. Jadi tuh, gue pernah ngelihat apa namanya kayak macam stand up komedi tapi di luar gitu. Jadi orang itu lagi cerita gitu bahwa dia intinya dia ngikut-ngikut kayak model-model kayak jodoh Kristen gitulah. Tapi bukan jodoh Kristen ya, maksudnya aplikasi dating. Nah, di aplikasi dating itu tuh itu namanya Coffee and Bagel. Jadi lu tau kopi kan? Terus kalau bagel tuh kan kayak nama kue lah, kayak croissant gitu-gitu. Jadi nama aplikasi itu Coffee and Bagel. Nah, di situ tuh kayak misalnya gue nih, gue download itu terus gue misalnya login di sana. Nah, untuk gue bisa melihat, jadi kita tuh ada limitnya, per hari kita cuma bisa lihat berapa orang gitu, misalnya kayak berapa orang. Nah terus kalau kita mau lihat, misalnya gue ngeliat itu ada yang menarik satu, nah kalau gue membuka profilnya dia, gue harus kayak bayar pakai, jadi gue tuh harus kayak ngumpulin kopi,
Jadi Ih, pakai ogah duit banget. lah istilahnya, ngumpulin kopi, nanti gue harus beli Bayar-bayar. kopi itu untuk melihat si para bagel. Untuk buka profil aja gue harus kayak pakai berapa kopi gitu, kayak ngasih berapa kopi kayak gitu-gitu. Nah, maksud gue gini loh, untuk ide bisnisnya kan keren banget cuy. Gila, gue yang mau cari jodoh, gue yang bayar gitu. Nah, maksudnya things like that lah. Kayak gitu. Jadi kalau kalau mau beli sih Jangan bagus lupa banget. Nes, tabungan buat beli aplikasi jodoh Kristen. Beli aja tuh. Ayo Nanti semangat, lu semangat. bikin mereka monetize. Nah, bagus. Tadi Facebook gitu. muncul tuh mukanya Oh, Nes. Ada video. Kenapa aku lagi? Sebagai co-founder dari jodoh Kristen, saya sudah membuktikan. Wah. Ya udah, lanjut. Iya. Oh, berarti mungkin maksud Kak Kelly itu kaitannya sama Kak Clara ini bagaimana membangkitkan semangat coba untuk memikirkan bisnis gitu ya Kak ya. Mungkin maksud Kak Kelly adalah memikirkan bisnis. Enggak juga anjay. Ini tuh saran buat lu aja. Lu kalau mau beli jodoh Kristen boleh nih. Oh, gitu. Bagus untuk masa depan yang gitu. Duitnya banyak. Iklan banyak. Justru kalau punya jodoh Kristen harus udah punya jodoh dulu nggak sih? Oh, enggak dong. Nyari Itu jodoh dua Kristen dong. itu biro jodoh soalnya. Iya, maksudnya biar jadi testimoni, masa yang punya jodoh Kristen aja jomblo gitu kan? Oh, Beli aplikasinya. nah. Wadidaw. Harus Nah, ini ikutan volunteer Pak PSI. Aduh, janganlah, jangan partai Woi, lah. ini si Kevin dari tadi ke SI mulu kan? Iya, Kirim Kevin. di grup. Woy. Waduh, dia. Lu apa sih? Ini. Lu kader PSI lu ya? Lu dukung Giring ya jadi presiden ya? Lu Giring lu. Kesel gue. Tapi mungkin ada benarnya, maksudnya gini, kalau ikutan volunteer PSI itu kan dapat komunitas baru. Ya. Orang-orangnya pasti kan semangat gitu ya. Maksudku gini, kalau kita mau semangat, kita harus dikelilingi sama orang-orang yang semangat juga gitu ya kan. Kalau kita dikelilingi sama orang-orang yang letoy ya kita ikutan letoy kan, energinya tertular gitu. Kalau mau bangkitin semangat ya kita harus punya nih komunitas yang bikin semangat gitu. Iya. Itu tidak menjawab pertanyaan Clara loh. Pertanyaannya kan bagaimana jawablah ikut supaya partai, semangat tadi. Ikut partai. Jadi ikut harus, partai, ikut komunitas maksudnya, nggak harus PSI. Nah itu maksudnya ya. Ya lu ngobrol lama ini aja Om Agus Pasaribu udah itu aja udah cukup. Om Agus itu semangat. PSI. Ya? Oh kirain Om Agus itu orangnya semangat. Enggak kan? Nama jejaring. Iya. Nah, jadi ada lagi kah yang mau memberikan masukan bagaimana membangkitkan semangat? Nah, ini kan pasti. Gue. Wis, mantap nih. Nah ini baru. Paling gue mau bilang aja sama Clara, jujur aja ya Clara, mungkin gue ngerasa gini, setiap orang tuh pasti ada down-nya gitu loh. Tapi jujur aja, kamu inget gak sih yang waktu kamu posting di IG yang kamu bilang, aku lagi belajar, misalnya gini, PSBB bikin aku belajar hal baru, terus yang kamu postingannya, kalau nggak salah, kamu di GarageBand ya, kalau nggak salah ya Clara ya, yang kamu bikin itu loh lagu. Iya Kak. Oke. Jadi nggak tahu, mungkin buat kamu itu hal biasa kamu posting atau gimana, I don't know lah. Tapi jujur aja ketika gue ngeliat lu punya postingan tuh gue kayak kebakar gitu loh. Wah gila nih anak, dia udah mulai belajar yang kayak gini-gini gitu. Dan gue ngerasa I'm left behind gitu loh. Kayak gue belum ngelakuin apa-apa untuk diri gue sendiri. Even though menurut gue, ya gue nggak tahu lah ya, gue udah cukup usaha apa belum. Tapi maksud gue gini loh, even little things yang you do gitu, bisa nyemangatin orang in a different way lah. Kalau lu bisa bilang gue iri di. Gue bilang anjir nih anak punya mic anjir, kayak gitu-gitu loh, kayak gile. Gue kalau tidak memaksa diri gue. Aku punya mic, aku nggak punya mic. Itu mic siapa? Nggak ada. Yang lu pakai? Itu mic. Itu nggak pakai, bukan mic saya. Mic-nya. Kamu nggak pakai mic, itu bukan mic. Oh, GarageBand-nya. Aku dengernya mic. MacBook. Oh, salah. Oh iya. Gue punya MacBook. Dan gue kayak anjir anak punya MacBook gitu. Tapi maksud gue gini loh. Iri dong, iri banget, buset, iri banget gue. Nah, dan apa ya yang gue bilang gini, lu tuh mungkin sedikit-dikitnya yang gue ada kesamaan dengan lu adalah we have a lot of things to do gitu. Kita suka nulis, kita suka bikin lagu, kita suka nyoba hal baru, hal-hal yang menurut kita yang luar biasa. Tapi aku mau kasih tahu sama kamu, hati-hati sayang. Kita tuh orangnya gampang bosan. Kita belum kelar satu, kita udah pengen nyari yang lain. Dan akhirnya kita nggak pernah menyelesaikan apapun gitu.
Nah, ini yang menurut aku buat Clara harus hati-hati. Lu tuh kayak jack of all trade gitu loh. You can, once you set your mind into something, lu bisa lakuin sesuatu gitu. Gue ngeliat lu kayak gitu. Tapi kalau lu nggak ngati-ngati, ya lu bisa coba semua tapi nggak ada yang jadi dari itu semua gitu. Nah, buat aku sendiri nih, gue dari segala banyak hal yang gue lakukan, gue akan mulai setidaknya gue coba satu dulu, gue lakuin satu dulu yang gue tekunin gitu loh. Walaupun tetap semua bisa berjalan bersama-sama ya, Clara. Aku banyak hal yang aku lakukan, tapi aku coba satu gitu. Misalnya contohnya gue pengen nurunin berat badan, gue punya apa yang bikin gue tetap semangat. Oh, gue mau cosplay gitu. Gue kemarin baru cerita sama temen gue, dia nanya, kok lu masih bisa ini sih Kel on track. Menurut gue nggak on track ya, tapi gue masih tetap ngelakuin itu. Gue bilang, oh gue mau cosplay, walaupun menurut gue itu halu banget karena akan sangat sulit ya, badan gue juga nggak kayak Oni Korea, tapi whatever lah. Intinya setidaknya tuh membuat gue masih terus maju, walaupun mungkin ya nggak secepat dulu progresnya atau gimana, tapi maksud gue it keeps me on track gitu. Nah, jadi balik buat Clara lagi, yang namanya semangat itu lu bisa lah ngikutin saran-saran kita ya, para layang, archery dan segala macam. Cuman mesti balik dari kamu sendiri gitu loh. Lu bagus, aku seneng banget tadi yang Karini bilang bahwa lu harus punya goal juga. Goal itu nggak usah muluk-muluk lah, lu hal yang bikin lo seneng aja lah gitu. Cosplay bikin gue seneng, buat orang lain itu useless gitu. Atau ada juga yang pernah bilang ke gue, Kel itu ngabisin duit Kel dan nggak menghasilkan apa-apa. Ya udah terserah, gue suka kayak gitu. Jadi ya set something dulu, minimal satu hal, dan itu tadi hati-hati sama kita yang suka bosan. Bahaya banget sih kamu gue. Udah itu aja. Azik. Oke, thank you Kak Kelly. Siap. Makasih Karini juga tadi. Join post. Oh, post crossing. Ini komunitasnya Kak Kak Rini nih, Apa post tuh? crossing. Crossing.com. Post crossing, asik. Waduh, banyak hal ya. Ini bisa nih Kak Clara mengcopy ini chatnya semua ya. Di copy, dipindahin ke Word Sakit itu. apa? Aku bukan asam murah. Banyak banget listnya aku. Kolesterol tapi nggak kena corona ya. Hah? Sini. Oh. Jadi mungkin ada baiknya juga sebelum komsel kita mulai dengan senam kali ya, biar semangat gitu. SKJ 88 gitu ya. SKJ Bodo amat. Ini dia lagunya. Ayo kita semangat. SKJ 88. Oke, biar semangat ya kan. Ya ampun. Baiklah. Ini bukan suatu hal baru itu, Nes. Justru kan tadi Kak Clara dia teringat masa lalu terus. Jadi kita kasih yang masa lalu-lalu SKJ 88. Kayaknya bolos gimana tuh? Oke. Bila tidak ada lagi, ya mungkin nanti masih ada yang kepikirkan bisa ya setelah pembicara terakhir gitu. Nah, kita lanjut ke pembicara berikutnya, teman kita yang satu lagi. Kita panggil bersama-sama. Kak Wina. Oke, Kak Wina. Kita akan share screen-nya Kak Wina ya. Sebentar. Salah. Yang mana tadi? Oh, ini. Oke, silakan Kak Wina. Ya, shalom semuanya teman-teman, kakak-kakak semuanya. Ya udah lama ya nggak ketemu gitu. Rasanya ya pasti kalau berkumpul lagi pasti lebih seru gitu. Nah, kemarin saya dikasih tugas tiba-tiba gitu dari Kak Deka, disuruh ngomong, Kak Win, seri ya hari Sabtu. Jujur pertama sih saya pengen bilang jangan dong Kak Deka gitu. Cuman Kak Deka bilang ayolah Kak, nggak apa-apa. Ngomongin pertama dia nggak nentuin tema gitu. Jadi kayak aku merasa oh ini pasti seru, berarti bebas dong. Terus berapa hari kemudian Kak Deka nentuin tema. Temanya gimana sih Kakak menghadapi masa pandemi ini gitu. Nah sebenarnya menghadapinya sih kalau aku ya belum pernah merasakan kerja dari rumah gitu, mulai dari awal sampai sekarang itu masih
terus ke sekolah gitu. Jadi kalau misalnya gimana cara aku menghadapi masa pandemi ini, boleh di next dulu Kak Anes. Tolong. Ya, jadi kenapa aku tulis ini? Ya, karena setiap kita pastinya memiliki kisah, cerita, story yang berbeda-beda di masa pandemi ini gitu. Dan hal itu tidak mudah gitu. Apalagi bagi kita yang biasanya nggak bisa diem gitu, kayak Clara tadi nggak bisa diem gitu, pasti bingung gitu. Apa yang akan dilakukan di rumah gitu. Nah, untuk selain itu, kita juga dapat kayak iman kita juga mulai kendor nggak sih menurut kalian gitu? Kalau kita di rumah gitu, justru bukan malah membangun semangat kita untuk istilahnya, oh ini aku kerja dari rumah, karena saking sibuknya bisa jadi kita lupa untuk berdoa gitu, atau sesuatu yang bermanfaat buat kita gitu. Nah, jadi kalau saya pengen cerita kalau cara saya menghadapi masa pandemi ini mulai dari awal, ya saya terima aja gitu. Walaupun memang dalam hati, aduh, aku kok keluar terus ya. Gimana nanti di jalan, gimana nanti gini gitu. Mulai dari Grab nggak ada, dan itu kayak memaksa harus jalan kaki. Wow gitu. Tapi itu nggak masalah sih kalau menurut aku gitu. Cuman awal gitu, pertama-tama menghadapi ini itu rasanya seperti aku nggak sanggup gitu. Pasti terjadi sesuatu dalam hati kita, aduh, kenapa sih perusahaanku kayak gini banget? Kenapa sih sekolahku kayak gini banget gitu? Nah, jadi kita jadi alih-alihnya kayak menyalahkan gitu, mencari andil sendiri gitu. Nah, akhirnya next, boleh Kak Anes? Ini apa ya? Oke. Nah, saya kemarin saya sangat terberkati dengan firman Tuhan yang diambil dari 2 Tawarik 15 ayat 7 yang berbunyi, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu gitu, jangan lemah gitu. Terus jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Nah, pas aku dengar kalimat ini, aku langsung berpikir, Tuhan aja bilang jangan lemah gitu, kenapa aku harus lemah gitu. Tapi kadang aku memang sering dengar secara spontan gitu, kayak sering dengar firman juga gitu. Cuman kalau hati kita nggak tenang, semua yang kita hadapi itu nggak bisa masuk gitu. Bahkan semua seakan-akan jadi masalah gitu. Entah itu hal kecil sekalipun itu jadi masalah yang akan memicu kita menjadi putus asa gitu. Next, Kak Anes. Nah, jadi meskipun kita sudah mengetahui bahwa Tuhan senantiasa mendampingi kita di kala suka dan duka, tetap saja kita sering melupakannya dan tidak peka terhadap suaranya. Maka kita perlu memiliki sikap yang benar, yaitu ada 5 hal, di sini saya kelompokkan, yaitu yang pertama adalah jangan putus asa gitu. Nah, ketika kita sudah menganggap suatu hal itu menjadi sebuah keputusasaan, kita nggak bisa bangkit. Seperti Clara bilang, aku stuck di sini, nggak bisa bangkit. Nah, itu putus asa. Mungkin itu bukan masalah yang besar, tapi itu putus asa gitu. Nah, di sini kenapa aku bilang jangan putus asa? Karena ketika masalah datang dan sulit untuk kita hadapi, seringkali kita menjadi kayak nggak bisa dikendalikan oleh orang lain. Bahkan orang tua kita aja kayak menasehati, kita anggap itu jadi seakan-akan itu paksaan atau justru nasihat yang kayak menuntut gitu. Nah, terus sebenarnya itu tidak baik karena dengan sikap tersebut kita tidak dapat menyelesaikan masalah gitu. Alangkah baiknya ketika kita merasa stuck, kalau aku pernah sering kali ngadapin hal ini gitu, terutama kan sekolahku harus mendidik anak-anak yang kurang gitu, maksudnya istilahnya ABK, anak berkebutuhan khusus gitu, bahkan dia nggak bisa ngomong gitu. Nah, di situasi pandemi ini justru dia harus dipaksa ke sekolah karena secara online orang tuanya nggak mampu ngatasin gitu, jadi orang tuanya tetap maksa anaknya mau sekolah. Nah, itu tuntutan yang sangat besar bagi aku gitu. Dan itu bukan apalagi
di masa pandemi ini kan nggak boleh bersentuhan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, anaknya harus gini, semua serba bersih. Nah, belum tentu kita bisa melakukan itu ke keluarga kita sendiri gitu. Nah, siapa mereka? Mereka itu hanya orang yang kita nggak kenal, yang karena tuntutan pekerjaan kita harus layani gitu. Nah, dari situ aku berpikir, ya, it's okay. Aku pasti bisa gitu. Karena aku berpikir, aku nggak pernah nganggap seseorang, entah siapapun dia yang datang sama aku, orang lain, aku langsung anggap dia sebagai adikku gitu. Kebayang nggak sih kita gitu, berusaha untuk melatih seseorang yang umurnya sebenarnya udah hampir-hampir sama kayak kita, tapi nggak ada kemandirian gitu, nggak bisa istilahnya nggak layaknya kayak kita gitu. Itu perjuangan banget menurut aku gitu. Nah, tapi Tuhan bilang, ketika kamu lelah, datanglah padaku gitu. Berserahlah padaku, karena apa yang kamu minta, aku akan menyediakannya. Tapi kita juga nggak boleh asal minta gitu. Karena konteksnya, ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan nggak akan bakalan gitu aja menjawab. Karena doa yang kita sampaikan itu, tulus nggak gitu. Jadi, ketika kita menghadapi keputusasaan itu, alangkah baiknya kalau aku sendiri ngambil, ya tenang dulu, tenangkan hati, berdoa gitu. Ketika kita sudah tenang, Tuhan tunjukin kok gitu. Mungkin nggak langsung gitu, nggak secepat yang kita pikirkan gitu. Bahkan hari ini kita menghadapi masalah atau problem gitu, bulan depan, berapa bulan ke depan baru akan dikasih solusi gitu. Nah, baru yang kedua itu semangat mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, kenapa saya masukkan ini semangat itu, karena gini, selama hampir kurang lebih, kalau saya mulai dari awal corona itu pertengahan bulan 3 sampai sekarang, itu sekalipun nggak ada libur gitu, nggak pernah di rumah gitu, sedih banget gitu. Kayak gimana sih orang-orang pada takut keluar, sementara kita tetap dipaksa masuk gitu, dan kita nggak istilahnya nggak dilindungin gitu. Masih syukur kita dilengkapi fasilitas ini dan itu gitu. Ini nggak ada gitu. Menurut kalian terima nggak sih gitu? Nah, tapi aku kembali ke diri aku sendiri, tujuanku, aku punya tujuan kenapa melakukan itu gitu. Nah, akhirnya aku selalu menyemangati diriku sendiri, yaitu dengan entah itu mendengarkan cerita firman Tuhan, entah itu seringkali aku kalau kayak udah jenuh gitu, capek gitu, lelah gitu, aku pasti dengar kayak lagu rohani gitu, kayak yang menurut aku masuk sebagai kayak bisa membangkitkan semangatku lagi gitu. Nah, biasanya di saat kita menghadapi masalah, kita akan terfokus pada masalah itu sendiri gitu. Nah, jadi nggak boleh kita seperti itu, karena kalau kita fokus pada masalah itu aja, kita nggak akan bangkit gitu. Karena aku juga lama banget stuck di sini gitu. Kayak fokus di masalah itu gitu, nggak cuma sekali gitu. Bahkan banyak masalah yang aku stuck di situ gitu. Nah, bahkan masalah kecil, besar, sedang, semuanya seringkali kita selaku manusia biasa ya, pasti nggak sadar kalau kita itu menghadapi masalah gitu, dan kita terfokus ke situ aja gitu. Nah, Tuhan oleh karena itu Tuhan nggak pernah mengizinkan kita kayak kamu boleh memikirkan masalah itu dan jangan lupa ingat aku gitu. Maksudnya Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah itu, tapi Tuhan juga nggak pengen kita melupakan dia karena masalah itu gitu. Nah, jadi kenapa kita harus semangat mendekatkan diri? Karena dengan mendengar, kalau kita sedang menghadapi masalah gitu, dengar firman Tuhan, apalagi kata-katanya itu kena ke kita, pasti kita sangat memberkati gitu. Nah, jadi itu yang kedua. Lalu yang ketiga, menguatkan iman, yaitu di saat masalah datang kita membutuhkan iman, ya tentu saja gitu. Walaupun iman kita sekecil biji sesawi ataupun nggak ada gitu, ya tetap kita harus menguatkan iman gitu. Nggak banyak, kalau aku sendiri sering kayak apaan sih gitu. Tapi ketika kita menghadapi masalah itu tanpa iman, kita nggak akan mudah gitu.
kita nggak akan mudah goyah kalau kita memiliki iman sedikit saja gitu. Karena yang apalagi kayak di Komsel ini pasti semua kayak tentang firman Tuhan, sharing gitu pasti udah bagus banget gitu ya. Kadang-kadang aku iri kalau misalnya ada yang sharing tentang firman Tuhan gitu, aku nggak bisa ngomong gitu. Nah, tapi itu justru kayak menurut aku itu menambah imanku gitu, karena dari aku yang tidak tahu menjadi tahu, dan itu bisa menjadi motivasi dalam hidup aku gitu. Nah, lalu yang keempat, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, dari awal sampai pertengahan tahun ini, aku puji Tuhan, aku masih bisa bersyukur gitu, karena nggak dipecat, sekolahnya nggak ditutup juga, nggak ada kendala, lancar gitu. Ya walaupun ya pasti ada masalah, ya namanya masalah pasti ada gitu. Namanya hidup pasti ada masalah gitu. Nah, tapi masalah sulit apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap harus bersyukur gitu. Karena Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah itu karena kita mampu gitu. Nah, Kak Wina bisa didekatin lagi itunya, mic-nya ya? Ya, oke. Lalu yang kelima, jangan lupa untuk berdoa. Nah, berdoa merupakan cara kita berkomunikasi ya, berdialog. Nah, kalau Om David kemarin bilang topiknya berdoa itu berdialog dengan Tuhan gitu. Nah, teman-teman mungkin semua udah pada bisa merasakan gimana sih doa yang sebenarnya dengan Tuhan gitu. Nah, kalau saya jujur, saya akui bagaimana cara berdoa, istilahnya kayak benar-benar merasakan itu ketika saya beberapa bulan, hampir setengah tahun gabung di Rehoboth, baru saya ngerti gimana Tuhan itu hadir gitu. Nah, karena di tradisi kami di suku di daerah gitu jarang kayak kita berdoa gitu, pasti ada track-tracknya tersendiri dan itu udah biasa gitu. Nah, kalau kita di sini kan pasti punya kayak Pak Era sendiri kasih tahu ke kita, kamu harus punya jam doa gini-gini gitu ya. Jadi kalau kita berdoa kayak rutinitas itu ya emang itu udah keharusan gitu. Tapi ketika kita dalam masalah, kita berdoa gitu, sebenarnya kalau menurut aku pribadi justru kayak akan istilahnya mungkin hati kita plong gitu. Tapi apakah kita sadar gitu secara nggak langsung Tuhan kayak sedih gitu ngelihat kita. Kalau aku sendiri sering banget gitu kayak ada masalah apa-apa kayak gitu, kayak menghadapi pandemi ini aja aku kayak ngeluh terus gitu, Tuhan kok gini banget, kok aku nggak sanggup, kenapa kayak gini ya. Tapi ketika aku mengatakan itu, aku tarik lagi gitu, oh enggak deh Tuhan, aku bisa kok gitu. Karena ketika kita sadar bahwa apa yang kita ucapkan itu adalah doa, nah itu akan membuat kita berpikir untuk berkata-kata kepada Tuhan itu secara lebih hati-hati gitu. Nah, itu aja. Terus ayat terakhir Kak Wina, sebelum lanjut, mungkin itu tadi mic-nya itu ketutup itu lubangnya. Makanya tadi aku bilang dari tadi kan ada lubang mic-nya deketin ke mulut. Maksudnya itu biar lubangnya jangan diperhatiin, jangan ketutup gitu, atau jangan membelakangi mulut gitu, Kak. Coba dicari dulu, Kak. Ada lubang di situ. Di yang Kakak pegang itu ada lubang. Nah, ini. Nah, itu dia. Pesan tadi aku megang gini terus sih, Kak. Tadi kayak ketutup jempol tadi, Kak. Ketutup jempol. Ada ini, ada yang budak di sini, Kak. Oke. Oke, lanjut. Jadi, ya. Jadi nggak kedengeran dong dari tadi ya? Dari tadi kedengaran beberapa orang merasa sayup-sayup. Cuma satu orang ada yang budak. Oke. Nah, jadi 5 hal itu yang kalau saya pribadi ya dalam menghadapi masa pandemi ini, ya saya ngambil yang 5 itu, yang pertama itu jangan putus asa, yang kedua semangat, terus mendekatkan diri kepada Tuhan, yang ketiga menguatkan iman, yang keempat tetap bersyukur apapun keadaan kita, kondisi kita saat ini, jangan ngeluh gitu, tetap semangat. Dan yang kelima, jangan lupa berdoa. Nah, untuk penutup dari aku sih, ini ada ayat di Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit dan di bawah bumi ada waktunya.
Nah, jadi karena itu bagaimanapun kita saat ini, entah itu menghadapi pergumulan yang kecil, besar, nah itu kita tetap harus bersyukur karena kita ada di dunia ini memang harus, kayak anggaplah kita harus melewati itu gitu. Itu aja, sekian sharing aku, kalau ada yang mau tanya silakan.